Selamat berjumpa dalam program serial video ajar mata kuliah pemuliaan pohon. Saya, Susana Paulina Dewi, dosen dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sebab dan jenis variasi pada pohon hutan. Selamat menyimak tayangan berikut ini. Variasi adalah istilah yang menyatakan adanya perbedaan pada karakteristik penting dari semua kehidupan. Setiap individu dalam suatu spesies tertentu memiliki karakteristik yang mirip, namun jarang sekali yang identik. Perbedaan di antara individu tersebut dikenal dengan istilah variasi. Variasi dapat dideteksi pada level genetik dan fenotipik. Variasi genetik menunjukkan perbedaan informasi genetik yang terdapat antar individu di dalam populasi maupun antar populasi pohon. Sedangkan variasi fenotipik pada pohon dengan umur dan spesies yang sama terlihat dari perbedaan kenampakan atau fenotip baik dari ukuran, morfologi, perilaku fisiologi, dan lain-lain yang terdapat antar individu di dalam populasi maupun antar populasi pohon. Perbedaan yang terjadi antar individu pohon dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Lingkungan tempat tumbuh, 2. Genetik antar individu pohon, dan 3. Interaksi antar genetik dan lingkungan tempat tumbuh. Umumnya pengamatan dan pengukuran pohon yang dilakukan di hutan hanya meliputi karakter fenotipik saja, sehingga perbedaan yang terjadi baik antar individu pohon, antar tegakan, maupun antar provenans sangat sulit diketahui apakah perbedaan tersebut dikendalikan secara genetik atau lingkungan. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan berbagai uji genetik. Pengujian genetik memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Oleh karena itu, penentuan jenis dan pengendalian variabilitas yang ada pada suatu spesies sangat penting dalam program pemuliaan pohon. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi variabilitas pohon, yaitu lingkungan, genetik, sistem perkawinan, interaksi genotip dan lingkungan, serta poliploidi. Variasi lingkungan umumnya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pohon, faktor lingkungan tersebut ada yang dapat dikontrol dan dimanipulasi, ada juga yang terbatas bahkan tidak dapat dikontrol. Pengelolaan faktor lingkungan untuk pertumbuhan pohon dilakukan berdasarkan berbagai tindakan silvikultur. Beberapa perlakuan silvikultur yang diterapkan di lapangan untuk memanipulasi faktor lingkungan seperti terlihat dalam gambar. Sebagai contoh, terdapat pengaturan jarak tanam, perlakuan penjarangan, pemupukan, perbaikan drainase, dan persiapan lahan merupakan tindakan silvikultur yang digunakan untuk memanipulasi faktor lingkungan dalam menunjang pertumbuhan pohon. Variasi yang disebabkan oleh faktor genetik sangat kompleks. Namun demikian, jika besaran dan jenisnya diketahui serta digunakan dengan tepat, maka variasi genetik dapat dimanipulasi untuk memperoleh karakteristik pohon yang lebih baik. Secara umum, variasi genetik terdiri dari variasi aditif dan non-aditif, seperti terlihat pada gambar. Di dalam pemuliaan pohon, variasi aditif merupakan komponen yang sangat penting karena lebih mudah untuk memanfaatkannya. Perubahan pada frekuensi gen atau susunan genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya dapat menyebabkan variasi genetik yang cukup besar. Variasi tersebut disebabkan oleh sistem perkawinan terkait dengan tipe sistem perkawinan atau mekanisme penyerbukan, mutasi, dan aliran gen. Dalam gambar ini,
Dengan kondisi site yang seragam pada hutan yang seumur, diperlihatkan beberapa bentuk-bentuk individu pohon yang berbeda akibat oleh variasi genetik. Sebagai contoh, bentuk pohon pada setiap spesies, kemiringan percabangan, batang yang melintir, dan sebagainya. Perkawinan antar individu pohon terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya tepung sari atau polen di atas kepala putik atau stigma. Mating system atau sistem perkawinan berkaitan dengan mekanisme penyerbukan. Apabila polen jatuh di atas stigma dari pohon lain, dikenal dengan outcrossing. Sedangkan selfing terjadi saat polen jatuh pada stigma pohon yang sama. Outcrossing memiliki kontribusi cukup besar terhadap populasi individu heterosigot, sedangkan selfing dapat menimbulkan berbagai kerugian yang dapat terekspresi pada berbagai tahap kehidupan pohon. Variasi fenotip merupakan kinerja dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Interaksi tersebut merupakan kunci penting dalam bidang kehutanan, mengingat kegiatan penanaman hutan umumnya dilakukan pada kondisi lingkungan yang sangat bervariasi. Ploidy merupakan jumlah set kromosom pada suatu organisme. Umumnya, progeni terdiri dari 2 set kromosom dengan notasi 2N atau disebut diploid yang diperoleh dari masing-masing tetuanya. Poliploidi adalah jumlah set kromosom pada suatu organisme yang lebih dari biasanya. Menurut Gustafson 1960, poliploidi merupakan salah satu metode breeding dalam pemuliaan pohon. Demikianlah video ajar kali ini. Terima kasih Anda telah menyimak tayangan tersebut. Sampai jumpa pada video ajar berikutnya.